Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, yaitu mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, menghadapi penderitaan demi keselamatan manusia dari dosa dan maut. Daun palem sebagai simbol kemenangan, melambangkan Kristus yang menang atas dosa dan maut. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naum Muli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkan dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 209 ayat 2, Nasonang Au. Oh
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 210 ayat 1, O Tuhan nama Rasiroha. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 760 ayat 1, Yesus do ale-aleku. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 728 ayat 1, Husuruho. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 137 ayat 1, Nungaro tu hitaon. Oh
Saudaraku, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita masuk ke minggu terakhir Prapaskah, yaitu Minggu Palmarum. Minggu Palmarum dipahami sebagai penyambutan Yesus sebagai Raja yang dielukan dengan daun-daun palma di dekat pintu gerbang Yerusalem sembari berkata, "Hosiana." Perayaan Palmarum terlihat meriah, penuh lambaian daun palma dan pekik Hosiana yang membuat momentum itu penuh kesenangan. Saudaraku, sesungguhnya tidaklah demikian bagi Yesus. Palmarum adalah sambutan masuk ke Yerusalem yang tanda bahwa penderitaan Yesus akan dimulai, sengsara salib akan terjadi. Ia yang kita katakan diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan adalah Yesus Sang Putra Allah, menjadi Mesias yang diurapi, menjadi Raja dan Juru Selamat melalui sengsara, melalui Via Dolorosa, melalui salib Golgota. Ini adalah sebuah dimensi mendasar bagi iman kita. Yang diberkati dalam nama Tuhan itu adalah Dia, Sang Raja yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa penyambutan Yesus di pintu gerbang Yerusalem. Ia laksana raja besar yang baru kembali dari medan tempur dengan kemenangan besar, dielu-elukan di Yerusalem. Pakaian yang dihamparkan dan ranting-ranting daun palma, serta jubah dan pakaian yang ditebarkan di jalan. Namun lihatlah, Yesus sungguh tidak jumawa. Dia tidak pongah. Bahkan sedari awal sudah disadarkan bahwa ia datang sebagai Raja yang menderita. Yesus tidak menunggangi kuda jantan yang gagah perkasa. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda sebagai simbol kesederhanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan awal penyadaran bagi kita untuk selalu menyambut Yesus, Raja yang menderita itu bukan hanya sekadar euforia dan kesenangan semu. Hentikanlah penyambutan semu yang hanya lewat teriakan-teriakan dan pekik Hosiana yang megah dalam ritual-ritual ibadah kita. Namun,
Mari menghayati Palmarum sebagai penyambutan keselamatan penebusan kita dengan jalan sengsara, jalan penderitaan, ketika Allah merendahkan dirinya demi mengembalikan harkat kita ke tempat yang paling mulia. Saudaraku yang terkasih, Minggu Palmarum ini menjadi sebuah perenungan sukacita bagi kita, bahwa Yesus Sang Raja yang menderita selalu menyatakan kasih setianya bagi kita. Maka setiap orang yang memandang sengsara Yesus semestinya adalah orang yang akan selalu bersyukur dan meninggikan Tuhan dalam hidupnya, sebab kita berharga baginya. Tidak ada satupun dari kita dengan kehidupan yang berbeda-beda ini akan luput dari kasih setianya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengharapan kita telah terpenuhi, sebab sumber sukacita sejati adalah Kristus yang nyata menjadi Raja atas seluruh hidup kita. Tidak peduli apakah sakit itu sembuh atau tidak sembuh, tidak peduli apakah hidup itu menderita atau tidak menderita, tidak peduli jika dunia mengecewakan atau tidak mengecewakan. Namun di dalamnya ada sebuah kepastian bahwa kita sudah menjadi bagian dari kemenangan Kristus, dan itu semuanya melalui penderitaan. Maka pekikkanlah Hosiana dan berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, sebab Tuhan yang meraja adalah Tuhan yang menderita demi kehidupan kita. Hosiana, haleluya, amin. Tuhan kami, terima kasih ketika Engkau menjadi Raja bagi kami. Raja yang sungguh-sungguh menderita demi kehidupan kami. Dan hendaknya dalam Minggu Palmarum ini kami meneriakkan Hosiana sebagai pengenalan kami akan Engkau yang meraja melalui jalan-jalan penderitaan itu. Sehingga teriakan kami, sehingga sambutan kami bukan hanya semata ritual, tapi sesungguhnya ini menjadi penyadaran bagi kami bahwa Engkau yang datang ini adalah Raja yang menderita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diberkati, dikuatkan untuk mengingat kembali betapa berharganya kehidupan kami ketika Engkau berkenan masuk ke dalam pintu gerbang Yerusalem sebagai tanda pengorbanan itu telah dimulai. Maka Tuhan Bapa di surga, dalam Yesus ajari kami untuk selalu menyambut Engkau setiap saat dalam hidup kami, selalu berteriak Hosiana, berteriak haleluya, berteriak untuk selalu menyambut bahwa Engkaulah Raja yang sungguh-sungguh hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa awon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.